teman-teman, hari ini kita diskusi tentang implementasi Cinta Tanah Air ya. Kalian tahu nggak sih apa itu implementasi? Emang apa sih implementasi itu? Pengertian implementasi. Secara umum, implementasi berasal dari kata to implement yang berarti melaksanakan atau menjalankan. Dalam konteks kebijakan pendidikan maupun nilai-nilai sosial, implementasi dapat diartikan sebagai proses penerapan suatu ide, konsep, kebijakan, atau nilai ke dalam tindakan nyata agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang implementasi. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih apa itu Cinta Tanah Air? Nggak tahu. Emang Cinta Tanah Air itu gimana sih? Nah, karena berhubung kita tuh nggak tahu, mari kita lihat videonya. Apa sih cinta tanah air? Cinta tanah air adalah sikap dan perasaan bangga, setia, serta peduli terhadap bangsa dan negara, tempat seseorang berasal. Sikap ini diwujudkan melalui keinginan untuk menjaga, membela, dan memajukan negara dalam berbagai aspek, baik budaya, lingkungan, maupun kehidupan sosial politik. Secara sederhana, cinta tanah air berarti mencintai bangsa dan negara dengan sepenuh hati, serta menunjukkan tindakannya nyata untuk kebaikan dan kemajuannya. Nah, karena kita sudah mengetahui arti cinta tanah air, pasti dalam cinta tanah air kita tidak mungkin semuanya itu berjalan mulus. Pasti ada tantangan-tantangannya gitu kan. Apa saja tantangan dan bagaimana menghadapi berdasarkan nilai Pancasila itu? Kalian tahu tidak sih? Kebetulan kami belum tahu, Ibu. Bisa tolong jelaskan nggak? Oh, boleh. Berhubung kita sudah membuat video penjelasannya, mari kita saksikan. Tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tantangannya ialah masuknya paham radikalisme dan ekstremisme agama dari jaringan global melalui internet. Paham ini seringkali memicu intoleransi dan kekerasan yang bertentangan dengan nilai Pancasila untuk hidup rukun antar umat beragama. Contohnya ialah propaganda ISIS atau kelompok teror transnasional yang merekrut anggota secara online dengan janji yang salah merusak toleransi yang sudah ada. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tantangannya ialah maraknya cyberbullying dan human trafficking yaitu perdagangan manusia. Globalisasi atau internet membuat perundungan terjadi 24/7 tanpa batas. Sementara jaringan perdagangan manusia beroperasi lintas negara. Contohnya ialah seorang siswa dibully di media sosial oleh orang tak dikenal dari berbagai negara, atau eksploitasi tenaga kerja migran oleh perusahaan multinasional. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Tantangannya ialah dominasi budaya asing, contohnya ialah K-pop dan budaya barat lainnya, yang menyebabkan generasi muda merasa inferior atau malu terhadap budaya lokal. Selain itu, penyebaran hoaks yang cepat di media sosial global. Contohnya ialah anak muda lebih hafal tarian K-pop daripada tarian daerah, serta berita hoaks yang mengadu domba antar suku atau agama atau politik identitas yang disebar melalui platform seperti Facebook dan WhatsApp. Sila keempat, kerakyatan atau musyawarah. Tantangannya yaitu proses musyawarah mufakat digantikan oleh demokrasi instan berbasis viralitas di media sosial. Kebijakan publik bisa didorong bukan oleh hikmat kebijaksanaan, tetapi oleh tekanan tagar yang sedang tren atau serangan buzzer. Contohnya yaitu seorang pejabat mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang sedang viral atau ramai di Twitter. Sila kelima, keadilan sosial. Tantangannya yaitu kapitalisme globalisasi, pasar bebas yang seringkali tidak adil serta gaya hidup hedonisme atau mencari kesenangan dan konsumtif. Contohnya yaitu produk UMKM lokal kalah bersaing dan akhirnya mati karena gempuran produk impor murah dari Tiongkok, atau munculnya kesenjangan sosial yang tajam. Yang kaya semakin kaya sementara yang miskin semakin tertinggal.
Nah, karena kita sudah menjelaskan teori-teorinya tadi, sekarang kita lanjut ke implementasi contoh nyata cinta tanah air. Mari kita saksikan. Kesimpulan implementasi. Kesimpulan utamanya adalah bahwa implementasi cinta tanah air merupakan transformasi dari sikap batin, perasaan cinta, bangga, dan memiliki, menjadi tindakan nyata aksi dan kontribusi yang positif membangun bagi bangsa dan negara. Artinya, cinta tanah air tidak cukup hanya disimpan dalam hati atau diucapkan dalam slogan. Ia baru bermakna ketika diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Inti dari implementasi tersebut. Implementasi ini pada dasarnya adalah tentang aksi yang didasari kepedulian. Berikut adalah poin-poin kuncinya. 1. Bukan sekedar seremoni. 2. Kontribusi aktif. 3. Menjaga persatuan. 4. Melestarikan identitas. 5. Mengutamakan kepentingan bersama. Singkatnya, implementasi cinta tanah air adalah menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan peduli yang setiap tindakannya bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan bersama.